Ya, selamat siang teman-teman semua. Kita ini ada di tempat yang sejuk ya. Kita mau membahas terkait Good Corporate Governance. Nah, pembahasan kali ini kita bersama ahlinya yaitu Bapak Muhammad Badawi selaku Direktur Umum dari KMMB Management Consulting Firm. Nah, kali ini kita sudah bersama Pak Badawi. Selamat siang Pak Badawi Selamat ya. siang, Zikri. Ya, kita berada di tempat yang rindang ini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu, Zikri. Bagaimana, Zikri? Sehat? Alhamdulillah baik. Ini di tempat yang rindang ini kita akan membahas terkait Good Corporate Governance atau GCG. Nah, GCG sendiri itu adalah kalau di bahasa Indonesia itu tata kelola perusahaan yang baik. Nah, ini menjadi salah satu komponen yang sekarang sering diperbincangkan di industri karena agar perusahaan itu punya flow manajemen yang baik untuk ke depannya. Nah, dari Pak Badawi sendiri, menurut Pak Badawi GCG itu apa sih Pak? Kenapa GCG itu penting? Ya, terima kasih, Zikri. Jadi untuk pengantar memang GCG atau tadi disebut sama Zikri tentang tata kelola yang baik itu adalah salah satu cara ya bagi kita untuk mengelola perusahaan itu supaya bisa lebih baik dan lebih baik ya. Perubahan menjadi lebih baik dalam konteks apa sebetulnya? Yang pertama tentang pengelolaan transparansi ya, kemudian tentang akuntability, kemudian juga tentang tanggung jawab stakeholder. Mereka bisa bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing gitu ya. Kemudian kemandirian, artinya stakeholder itu juga punya tanggung jawab supaya mereka mandiri secara tugas, mandiri secara capaian-capaian kinerja. Dan berikutnya adalah tentang kewajaran. Dan ini menjadi salah satu catatan. Seringkali kondisi-kondisi tentang kewajaran ini menjadi dilematis ya, karena masing-masing orang punya subjektivitas sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu di dalam tata kelola yang baik ini kita perlu perhatikan masing-masing komponen tadi itu paling tidak harus bisa terpenuhi seperti itu. Oke, oke. Nah, jadi kurang lebih ada 5 komponen ya Pak dari GCG itu. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabel, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kemandirian, dan yang terakhir yang paling penting juga kewajaran gitu ya Pak. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya Pak tentang GCG itu komponennya apa aja gitu. Nah, terus gimana sih Pak langkah pertama yang harus dilakukan untuk menerapkan GCG tersebut? Menurut saya yang paling strategis dan paling fundamental di dalam kita menerapkan tata kelola yang baik itu adalah diawali dari budaya perusahaan. Budaya berarti ya Pak. Oke, budaya sendiri kan gini Pak, kalau kita lihat mungkin di perusahaan swasta itu lebih fleksibel ya Pak. Kalau perusahaan mungkin milik negara atau bahkan di PNS gitu kan strict to the rule atau strict terhadap aturan. Nah, itu gimana Pak kita cara mengcombine tersebut atau kita cara menganalisisnya Pak? Betul. Budaya sendiri kalau kita perhatikan itu terbagi menjadi beberapa kuantum gitu ya. Kalau saya nyebutnya kuantum atau dalam gambaran grafik vertikal dan horizontal gitu ya. Iya Pak, berarti. Betul. Ada 4 kuadran gitu ya. Nah, sumbu horizontal saya melihat organisasi itu ada organisasi yang sangat independen dan ada organisasi yang interdependen ya. Yang satu sangat independen artinya tidak terpengaruh oleh perusahaan lain, dan yang kedua saling terikat, saling ketergantungan satu sama lain. Kemudian untuk sumbu vertikalnya atau kita faktor kedua itu adalah tata kelola. Apakah kita mau menggunakan tata kelola yang fleksibel atau tata kelola yang stabil? Jadi kalau kita perhatikan dari 2 garis ini menimbulkan 4 kuadran, begitu ya. Nah, sehingga kita harus perhatikan dulu perusahaan kita ini lebih cocok perusahaan yang independen atau interdependen. Let's say kita perusahaan-perusahaan milik negara itu of course itu selalu interdependen ya, saling keterkaitan. Nah, pertanyaannya sekarang perusahaan yang saling terkait itu apakah dia fleksibel atau stabil gitu. Nah, sehingga kalau misalnya let's say kita bicara yang stabil gitu ya, karena biasanya kan kalau terlalu fleksibel nanti juga tata kelola permen BUMN tidak kecapai gitu kan ya. Nah, akhirnya kalau misalnya let's say salah satu contoh nih, budaya kita menuntut interdependen, saling terkait gitu kan. Biasanya kalau BUMN kan satu PT dengan PT yang lain saling terkait ya. Kemudian budayanya adalah stabil. Maka salah satu rekomendasinya supaya tata kelola itu baik itu adalah skema budayanya adalah order. Nah, jadi skema order yaitu adalah bagaimana kita bisa memuaskan siapa buyer kita. Jadi kita membangun budaya based on order seperti itu ya. Sehingga ketika ada permintaan let's say
kalau di Pertamina sekarang ada apa namanya Pertamax, Pertalite gitu ya. Nah, maka dari BUMN lain sebagai supplier dari Pertamina Patra misalnya itu harus bisa mendesain servis tata kelolanya itu tadi secara transparan, akuntabel gitu ya, tanggung jawab ya, kemudian kewajaran seperti kualitas yang diharapkan oleh PT yang lain. Nah, dan itu selalu polanya sama. Ya makanya stabil. Polanya sama. Nggak mungkin kan kita hari ini jualan minyak bahan bakar kemudian besok kita jualan emas misalnya. Nah, ini kan beda lagi, tidak fleksibel. Maka oleh karena itu budaya itu Zikri itu sesuai dengan kita mau bermain di mana ya, apakah kita independen atau interdependen, kita mau fleksibel atau stabil. Saya rasa begitu Zikri. Oke, terima kasih Pak Betul. Tadi itu sangat daging sekali ilmunya Pak. Jadi tadi ada empat kuadran itu ya, itu yang harus diperhatikan mungkin. Pertama sebelum kita lebih lanjut ke GCG yang membahas lebih kompleks gitu ya Pak. Ya, jadi itu tadi hasil bincang-bincang saya dengan Pak Muhammad Badawi selaku Direktur KMMB. Nah, jadi ada 5 prinsip ya di GCG itu. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabel, yang ketiga ada tanggung jawab, yang keempat ada kemandirian, dan yang kelima ada kewajaran. Nah, tadi kata Bapak Muhammad Badawi juga hal yang paling penting yang pertama sebelum kita mendalami GCG adalah kita tahu budaya dari perusahaan kita sendiri. Mungkin itu saja untuk siang kali ini di hijau-hijau ini yang cerah ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time.